Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Anarifata. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf 2024, NIM 24021422. Saya mahasiswa di Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pemikiran gerakan Islam kontemporer. Apa itu gerakan Islam kontemporer? Yaitu berbagai cara berpikir Islam yang telah berkembang sejak abad ke-19 yang ditandai akan kesadaran modernitas dan tradisi. Di dalam struktur pemikiran ini terdapat 3 corak utama. Yang pertama, reformis, yaitu memperbarui dan merekonstruksi warisan budaya Islam dengan memberikan tafsiran baru. Yang kedua ada modernis, yaitu merespon ide dan gagasan dari Barat secara optimis, kemudian mengaitkannya kembali dengan Islam. Yang ketiga ada fundamentalis. Apa itu fundamentalis? Memperjuangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar agama. Selain ada corak, di struktur pemikiran ini ada juga konsep umum pemikiran gerakan Islam kontemporer. Yaitu ideologis sebagai fondasi utama dari pemikiran dan gerakan Islam kontemporer. Di dalam ideologis ini terdapat 2 komponen penting. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama pemikiran gerakan Islam kontemporer. Yang kedua ada kenabian atau an-nubuwah, yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad dalam membawa perubahan. B. Ada spektrum metodologis. Apa itu spektrum metodologis? Adalah menjelaskan cara berpikir, pendekatan, dan metode yang digunakan oleh para pemikir Islam modern. Di dalam spektrum ini terdapat 3 komponen penting. Yang pertama ada warisan tradisi. Gerakan kontemporer tidak menolak akan adanya warisan tradisi, namun melakukan reinterpretasi agar relevan dengan zaman modern. Yang kedua ada syariah dan fikih sebagai panduan moral dan sosial umat Islam, namun diperlunya ijtihad agar kenapa? Agar bisa menjawab masalah kontemporer atau masalah zaman sekarang. Yang ketiga ada metodologi, yaitu cara berpikir yang digunakan seperti pendekatan rasional, historis, kontekstual maupun hermeneutik. C. Ada idealitas. Apa itu? Membahas gagasan dan cita-cita ideal umat Islam atau arah yang ingin dicapai oleh gerakan Islam kontemporer. Di dalam idealitas ini terdapat 2 komponen penting apa yang akan dibahas. Pertama, konsep Islam dan Muslim. Di dalamnya menjelaskan siapa umat Islam, bagaimana identitasnya di dunia modern, itu penting. Oke. Yang kedua ada perbandingan tentang Islam dan khazanahnya, yaitu dengan menganalisis Islam dibandingkan dengan peradaban lain seperti di Barat, sekuler atau liberal. Yang D ada aksi nyata. Apa itu? Yaitu menggambarkan bidang penerapan nyata dari ide-ide Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam aksi nyata ini ternyata terdapat 4 komponen penting. Yang pertama yaitu akhlak dan moral. Apa itu? Itu membangun masyarakat dengan moral. Yang kedua ada sains dan teknologi dengan mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai dari ibadah. Menjadikan teknologi dan pengetahuan itu sebagai dari ibadah maksudnya. Yang ketiga ada politik, yaitu menyangkut keadilan dan kekuasaan. Yang terakhir ada interaksi sosial, yaitu pentingnya dialog agar tidak miscommunication dan pentingnya komunikasi dan toleransi. Yang E ada realitas dan solusi, yaitu sebagai tanggapan intelektual dan praktis terhadap problem umat Islam saat ini. Di dalam realitas dan solusi ini ada 3 komponen penting ternyata. Yang pertama ada realitas Islam dan Muslim saat ini. Jadi kita harus mengetahui nih realitas Islamnya pada zaman sekarang itu bagaimana. Yang kedua, problem umat Islam dalam politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga ada solusi, yaitu gerakan Islam menawarkan pembaharuan
dan penafsiran ulang terhadap ajaran Islam agar lebih solutif dan relatif. Kemudian kita akan menuju ke tokoh-tokoh gerakan Islam kontemporer. Yang pertama ada Hasan Hanafi, beliau dari Mesir. Hasan Hanafi ini pemikirannya yaitu menggagas at-turath wa at-tajdid, yaitu warisan dan pembaruan, dengan mengajak umat Islam melakukan revolusi pemikiran. Yang kedua ada Fazlur Rahman, yaitu dari Pakistan. Beliau ini memperkenalkan metode double movement, yaitu memahami Al-Quran secara kontekstual sesuai zaman. Dan yang ketiga lain-lain. Oke, dari situ cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.